Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mein Vianti Malo, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dari kampus STQ PET Bula. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem pencernaan pada tikus. Dosen pengampu Gertrudis Kerans, SPD MSc. Sistem pencernaan pada tikus. Tikus atau dengan nama latin Rattus ratus adalah salah satu hewan mamalia. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Fungsi sistem pencernaan yaitu untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Organ-organ pencernaan pada tikus. Nah, teman-teman, di sini ada gambar seekor tikus yang sudah dibedah sehingga terlihat organ dalam tikus. Adapun organ pencernaan pada tikus yang pertama, rongga mulut, kelenjar ludah yang terletak di dalam mulut tikus, kerongkongan, hati, pankreas, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Sistem pencernaan pada tikus dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan mengunyah, menelan, dan mencampurnya makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas satu persatu organ pencernaan pada tikus. Yang pertama, ada rongga mulut. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yakni yang pertama proses pencernaan secara mekanis, yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus dengan bantuan gigi dan lidah. Yang kedua ada proses pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Bagian-bagian dalam mulut, yang pertama ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Adapun fungsi dari gigi yang pertama untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang kedua, untuk memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Jenis-jenis gigi tikus berdasarkan bentuknya, yaitu ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Adapun fungsi dari lidah yang pertama untuk membantu mencampurkan dan menelan makanan. Yang kedua untuk mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Yang keempat, untuk mencampur atau mengaduk makanan dengan ludah. Dan yang kelima, untuk mendorong makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Adapun fungsi dari kelenjar ludah yaitu untuk menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim ptialin yang mengubah amilum menjadi maltosi. Yang keempat, air liur.
Adapun fungsi dari air liur yaitu yang pertama untuk membasahi makanan, yang kedua untuk mencegah mulut dari kekeringan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Adapun fungsi dari kerongkongan yaitu 1. Sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Yang kedua, untuk menghantar makanan yang sudah berbentuk bolus ke dalam lambung. Yang ketiga, untuk mempermudah sistem pencernaan. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kantung makanan pada saluran pencernaan. 3 bagian lambung. Yang pertama bagian atas yaitu kardiak, yang berfungsi untuk mencegah isi lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua fundus bagian tengah, yang berfungsi untuk mencerap protein dalam makanan. Dan yang ketiga bagian bawah pilorus, yaitu yang berfungsi untuk mencegah makanan dalam usus 12 jari masuk kembali ke lambung. Dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Adapun fungsi dari lambung yaitu yang pertama sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Yang kedua, dengan bantuan asam dan enzim, lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ dalam yang memiliki banyak peran dalam proses pencernaan. Adapun fungsi dari usus halus yang pertama, memecah dan menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Dan yang ketiga, untuk menetralkan makanan. Yang kelima ada usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir di ujung saluran pencernaan. Adapun fungsi dari usus besar yang pertama, membentuk massa feses atau kotoran. Yang kedua, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Dan yang ketiga, sebagai tempat pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Yang keenam ada anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, di mana feses ditampung lebih dulu pada rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus, dan anus merupakan tempat terakhir dari proses pencernaan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas proses pencernaan makanan dari mulut sampai ke anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah makanan diproses oleh mulut,
Selanjutnya, makanan akan menuju kerongkongan. Pada kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang berguna untuk mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, proses mencerna makanan terjadi di lambung ketika makanan dihaluskan oleh otot peristaltik yang ada di lambung. Di lambung juga terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah makanan diproses dalam lambung, selanjutnya makanan akan menuju ke usus halus. Pada usus halus, makanan kembali diproses dengan enzim dari pankreas dan hati. Setelah nutrisi makanan diserap oleh usus halus, selanjutnya sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan pada usus besar. Di usus besar juga air diserap sehingga nantinya makanan akan diubah menjadi feses. Dan terakhir, feses akan disimpan pada rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Pada anus ada otot Stinger, yaitu otot yang mengatur, menutup dan membukanya anus. Kelenjar pencernaan pada tikus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat kelenjar pencernaan pada tikus. Yang pertama ada kelenjar ludah. Yang kedua kelenjar hati. Yang ketiga kelenjar pankreas. Yang keempat kelenjar lambung. Dan yang kelima kelenjar usus halus. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang kelenjar ludah, usus halus, dan lambung, maka di sini kita akan hanya membahas kelenjar pankreas dan kelenjar hati. Kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan geta pankreas. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim. Yang pertama, amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga, tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada kelenjar hati. Adapun fungsi dari hati dalam sistem pencernaan yaitu 1. Sebagai proses metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, dan yang kedua dapat mengatur glukosa dan asam amino dalam darah. Ke teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.